Shalom, selamat sore dan selamat datang dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat bersama saya, Pendeta Rois Panjaitan. Yudas berasal dari kota Keriot di sebelah selatan Judea. Sementara sebagian besar murid-murid berasal dari Galilea. Pada masa itu, orang-orang Judea memiliki kebanggaan tersendiri karena merasa lebih baik, lebih murni, dan lebih elit daripada orang Galilea. Yesus Kristus memilih Yudas setelah melalui doa sepanjang malam. Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon, yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Di antara murid-muridnya, Yudas dipercaya untuk memegang kas keuangan atau bendahara. Ia juga merangkap seksi sosial yang membagi-bagikan uang untuk orang-orang miskin. Hal itu secara positif memperlihatkan bahwa pada waktu itu ia dapat diandalkan dan bahwa ia cakap atau berpendidikan. Khususnya demikian, mengingat bahwa Matius tidak mendapat tugas ini, padahal dia sudah berpengalaman dalam hal keuangan dan angka-angka. Dengan demikian tentunya Yudas lebih dikenal dan dihormati oleh banyak orang daripada murid-murid lain. Betapa mulianya kedudukan Yudas ini. Sebagai murid dari tangan pertama, Yudas memiliki banyak kesempatan yang luar biasa. Jika memperhatikan Yudas Iskariot, Yudas seharusnya adalah orang yang berbahagia dan orang yang sangat beruntung. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang mendasar. Karena yang pertama, Yudas dipilih secara pribadi oleh Tuhan Yesus untuk menjadi salah seorang muridnya. Yang kedua, Yudas hidup bersama Yesus selama 3 tahun lebih. Yang ketiga, Yudas seorang yang piawai dalam hal keuangan. Makanya ditunjuk untuk menjadi bendahara. Tetapi Yudas tidak menghargai kesempatan ini, sehingga Yudas kehilangan semua anugerah Tuhan dan akhirnya dia menjadi seorang yang terbuang. Nilai 30 keping perak, jumlah yang sudah ditentukan oleh para pemimpin agama ini, tampaknya dimaksudkan untuk memperlihatkan penghinaan kepada Yesus dengan menganggapnya sebagai orang yang tidak berharga. Yudas yang sudah rusak itu setuju dengan harga tersebut, dan ia mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saudaraku, betapa ironinya seorang murid Yesus yang kelihatan setia bahkan menjadi bendahara atau officers, tapi ternyata sangat tega mengkhianati dan menjual Yesus. Nah, begitu juga dengan keadaan orang Kristen saat ini. Banyak Yudas-Yudas modern di zaman akhir, seperti setia berbakti, namun sebenarnya mereka mengkhianati Yesus dengan memuaskan diri untuk kesenangan duniawi saja dan tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Orang yang paling malang di dunia ini adalah mereka yang menyebut dirinya Kristen, tetapi ia sendiri tidak pernah menikmati kebenaran firman Allah. Peristiwa yang tragis ini akan terjadi
tatkala seorang yang mengaku pengikut Yesus ternyata tidak sungguh-sungguh berkomitmen di dalam penyerahan diri dan taat kepadanya. Salah satu tanda sebagai pengikut Kristus adalah mereka yang memelihara hari Sabat. Pemeliharaan hari Sabat Allah telah memaklumkan dalam firman-Nya bahwa hari ketujuh adalah tanda antara Dia dan umat pilihannya, yaitu sebagai tanda penurutan dan kesetiaan mereka. Allah menetapkan hari Sabat itu di Taman Eden. Dan selama fakta tersebut bahwa Ia adalah pencipta kita yang menjadi alasan mengapa kita menyembah Dia, selama itu pula hari Sabat akan terus menjadi tanda dan peringatannya. Yesaya 20 ayat yang ke-20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Selamat Sabat. Terima kasih telah bergabung dengan program Jemaat Indah Menyambut Sabat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.